Eh, Baik Kakak Hendrik. Kak Hendrik ini selaku tokoh Papua ya, yang sementara ini saya kira namanya sudah menasional karena menjabat ketua umum ya, pimpinan nasional. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional. Nasional Gerakan Cinta Indonesia. Gerakan Rakyat Cinta. Gerakan Rakyat Cinta Indonesia. Saya kira gimana menurut Kakak Hendrik soal isu Papua hari ini? Saya kira mungkin melihat secara umum saja dulu. Baik ya, memang isu-isu Papua akhir-akhir ini begitu sensitif. Banyak persoalan-persoalan yang mengemuka, yang lagi hot, membuat Papua menjadi seksi di pentas politik dunia, bukan hanya di lokal dan nasional. Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah preventif untuk melakukan pencegahan terhadap isu Papua yang sudah mendunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan Papua ini begitu klasik, dari Presiden pertama Soekarno sampai ke Presiden Jokowi, persoalan Papua tetap terus mengemuka. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan Papua dengan bermartabat, berintelektual, berkapasitas di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Persoalan Papua akhir-akhir mencuat. Yang pertama menyangkut Otsus. Otsus sudah akan berakhir pada tahun 2021. Otsus pertama, Otsus itu 20 tahun. Nah, sejarah Otsus hadir di Papua yaitu pada tahun 1999 yang lalu. Tokoh-tokoh Papua 100 orang bertemu dengan Presiden B.J. Habibie untuk meminta Papua merdeka keluar dari NKRI. Akibat daripada permintaan tokoh-tokoh Papua yang begitu vokal, Presiden menawarkan otonomi khusus di Papua dengan implementasi tahun 2000 sampai dengan tahun 2021, berarti sudah ada 20 tahun Otsus berlangsung di daerah Papua, kurang lebih seperti itu. Namun masih saja terjadi gejolak-gejolak sosial politik yang terjadi di Papua ketika pemberlakuan Otsus ini. Kemarin mahasiswa Uncen dan beberapa elemen-elemen yang ada di Papua, Jakarta maupun di daerah Papua melakukan demonstrasi menolak otonomi khusus. Oke. Bagi saya itu adalah hal yang sangat wajar-wajar saja di dalam demokrasi di Indonesia. Negara kita menjamin kebebasan berpendapat terhadap setiap warga negara yang mengumumkan pendapatnya di depan umum, termasuk demonstrasi penolakan Otsus. Hari ini saya monitor yang menolak Otsus itu adalah rakyat kecil. Ya, wajar saja mereka menolak Otsus di Papua karena mereka tidak sejahtera. Otsus hadir selama 20 tahun di Papua itu rakyat kecil tidak sejahtera. Yang sejahtera itu adalah para elit-elit politiknya, dengan cara mereka mengelola uang yang butuh banyak turun di Papua. Oleh sebab itu, dengan aksi penolakan Otsus yang bergulir di tengah-tengah masyarakat, pemerintahan Jokowi harus lebih berpikir positif dan konstruktif. Jangan kita menganggap mereka melawan negara. Mereka juga adalah warga negara Indonesia yang harus kita bina, kita tuntun kepada pemikiran-pemikiran yang benar. Sekali lagi saya mau katakan, mereka melakukan demonstrasi Otsus, penolakan Otsus karena rakyat kecil selama Otsus 21 tahun di Papua itu tidak sejahtera. Nah, akibat daripada itu, rakyat kecil melakukan demonstrasi penolakan Otsus. Kita tanggapi secara positif untuk bagaimana dengan aksi tersebut pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan untuk melanjutkan Otsus di Papua, berpijak daripada permasalahan masa lalu. Sampai saat ini otonomi khusus yang turun ke Papua belum pernah dievaluasi oleh pemerintah pusat.
Kalau pemerintah pusat belum pernah mengevaluasi otonomi khusus yang pertama, terus diberikan lagi otonomi khusus yang terbaru, nah, di mana kekurangannya yang pertama itu kita harus belajar juga, sehingga keberlanjutan otonomi khusus yang berikut ini kita dapat memperbaiki kegagalan-kegagalan itu. Nah ini kan tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu saya berharap pemerintah pusat harus konsekuen dengan setiap perkataan-perkataannya, karena ini lembaga negara yang mereka berbicara itu atas nama NKRI. Yang kedua adalah isu yang mencuat akhir-akhir ini adalah isu pelanggaran HAM. Ada dugaan pendeta tokoh yang sangat berpengaruh di Intan Jaya, ada dugaan ditembak oleh aparat TNI, dan juga ada dugaan juga ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Dua kelompok ini sama-sama bersekukuh mengklaim bahwa mereka tidak melakukan hal itu. Dan kalau ini kita tidak menyelesaikannya secara baik dan secara bermartabat, bisa menjadi bulan-bulanan. Akibat daripada kasus penembakan pendeta yang ada di Intan Jaya itu yang masih misterius, dibahaslah di PBB. Pada sidang umum PBB. Yang menyuarakan isu itu adalah negara Vanuatu, negara kecil di Pasifik yang bernama Vanuatu. Mereka meminta supaya pemerintah Indonesia lebih fokus dalam penanganan masalah HAM. Nah itu. Yang berikut, saya berharap kepada pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog. Ruang dialog. Kita tidak bisa, ibaratnya saya berikan contoh. Kalau air turun dari gunung dan kita tampung air, suatu saat daya tampung kita tidak kuat, bisa pecah itu bendungan itu. Begitu pula dengan kehidupan berpolitik, mesti ada saluran. Jadi saya berharap pemerintah Presiden Jokowi membuka dialog. Dialog itu di dalam koridor kebangsaan, koridor negara kesatuan Republik Indonesia, untuk mencari solusi-solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan Papua. Karena berdasarkan rekomendasi LIPI ada 4 akar persoalan Papua. Nah, sini saya sudah catat. Yang pertama adalah terjadinya kegagalan pembangunan yang bisa dilihat dari ketidaksejahteraan masyarakat Papua. Hasil pembangunannya tidak menyentuh rakyat Papua, dan itu akibat daripada kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah turun di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu pelanggaran HAM. Nah, ini saya berikan penjelasan 4 rekomendasi LIPI. Yang pertama kegagalan pembangunan di Papua. Yang kedua adalah isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Ingat, saya juga mau katakan persoalan Papua telah final di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Secara hukum internasional, de jure-nya itu sudah sah. Tapi secara de facto, secara politik, isu Papua selalu menjadi perhatian dunia internasional. Nah, oleh sebab itu, isu HAM ini akan dipakai oleh negara-negara penggiat HAM di dunia untuk menekan Indonesia menyangkut persoalan Papua. Oleh sebab itu, saya meminta supaya salah satu butir di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu pembentukan KKR, Komisi Rekonsiliasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, itu harus segera dijalankan. Kita, negara-negara di dunia manapun, itu tidak terlepas daripada pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, saya meminta supaya kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Papua ditransparansi, disidangkan, dibuka kepada publik, dan diselesaikan secara bermartabat, diselesaikan secara adil dan beradab. Kalau kita tidak selesaikan itu menjadi pintu masuk bagi negara-negara penggiat HAM di dunia untuk mennasionalisasikan isu Papua. Oke. Rekomendasi yang ketiga dari LIPI adalah persoalan status politik Papua. Nah, ini harus diperjelas karena ini LIPI yang memberikan 4 akar persoalan, yaitu tadi yang ketiga adalah status politik Papua di dalam NKRI. Nah, ini mesti
lebih gencar dilakukan. Yang keempat adalah di sini saya ada catat. Ya ini. Ketidaksejahteraan rakyat Papua. Nah, ini ya 4 rekomendasi LIPI ini saya berharap menjadi dasar pijakan daripada pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Papua itu. Ini adalah 4 akar persoalan Papua yang direkomendasikan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah itu. Jadi saya juga mau sampaikan bahwa jangan kita remehkan, ya, jangan kita underestimate, jangan kita meremehkan manuver-manuver politik negara Vanuatu di panggung politik dunia melalui sidang umum PBB yang menekan Indonesia tentang persoalan HAM. Jangan kita remehkan, karena Vanuatu ini adalah negara-negara di Pasifik Selatan yang beras Melanesia. Nah, mereka tergabung di dalam sebuah asosiasi yaitu Malaysia Spirit Group, kumpulan negara-negara Pasifik yang beras Melanesia. Ini cenderung warna kulitnya yaitu hitam dan keriting. Nah, isu black matter di Amerika, penembakan warga kulit hitam di Amerika, ini juga turut menaikkan spirit semangat nasionalisme orang kulit hitam di dunia. Ya, sekali lagi, kasus penembakan warga kulit hitam yang terjadi di Amerika itu menaikkan spirit nasionalisme orang kulit hitam sedunia. Kita lihat baru-baru ini Bougainville, salah satu provinsi di Papua Nugini, sudah merdeka, dan yang menjadi presidennya itu adalah kelompok bersenjata yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Apalagi isu Papua sedang dibahas di sidang umum PBB. Jangan kita remehkan. Sekali lagi saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo dan kabinetnya, jangan kita meremehkan. Ya, jangan kita meremehkan isu Papua yang sedang dibahas di sidang umum PBB melalui negara Vanuatu yang membeberkan tentang pelanggaran HAM di Papua, yang membeberkan tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Kita harus benar-benar melakukan langkah-langkah preventif. Saya minta Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi setiap kebijakan dan penempatan personal mereka yang ditempatkan Presiden untuk mengurus Papua.